cara mixing dangdut versi Cap Dodot tapi tanpa ada cek sound langsung. Tidak akan pernah bisa yang namanya hasil mixing itu benar-benar sempurna ketika ini sebenarnya operator, apa tukang angan-angan, apa tukang sulap, apa mau adegan akrobat ya. Ini nanti ada campur sari mendadak. Wangan duwe no. Bahasanya suruh makan sendiri. Mas, musiknya kok nggak ada bassnya? Tak bilangin, bass di rumah nggak ikut. Tidak harus bunyi kenceng, apalagi sampai sesak dodol. Itu bukan. Tapi yang namanya maksimal itu apa yang kita bawa, dia bisa bekerja, bisa mereproduksi suara yang kita kehendaki dengan sempurna. Itu yang dinamakan maksimal. Kekerasan bunyi high, kekerasan bunyi mid, dengan komponen yang kita bawa, dengan apa yang kita mix, itu dia bisa terima semua. Dalam garis bawah, kalau di dalam dunia audio yang kita kenal sebuah garis kotak, ketika ke atas kita mengenal yang namanya headroom, ketika lebar ke samping kanan kiri kita mengenal yang namanya respon frekuensi. Nah, disitulah batasan tempat kita bekerja. Kalau kita melebihi batasan tersebut, hasilnya nggak mungkin bisa sempurna, karena sudah bisa dipastikan hasil keluaran dari hasil tersebut sudah pasti distorsi, karena kita udah keluar dari batasan, entah itu batasan respon atau batasan headroom. Kembali ke mikrofon ini tadi, adakah teman-teman yang mungkin sudah pernah menerapkan setup seperti ini? Cak, tapi saya udah nerapin seperti itu, bunyi di sound saya masih nggak bisa bunyi ces. Ada nggak? Mungkin dari sampean sendiri atau perwakilan dari teman-teman yang menginginkan ini untuk diulas, mungkin dengan setup seperti ini, kalau ini di sini sudah bunyi, mungkin apakah dari teman-teman itu dengan setup yang mungkin saya contohkan barusan tadi, ketika di speaker teman-teman ada yang belum membunyikan suara high yang seperti ini, apa gimana? Setup udah bisa dilakukan seperti itu ya, tetapi kenyataannya belum berhasil seperti yang diharapkan. Apakah mungkin dari perangkat mic-nya yang ya begitu kurang bagus atau seperti apa? Atau mungkin sistem yang lainnya? Itu yang dipertanyakan dari rekan-rekan gitu. Nah, yang pertama di awal tadi saya sudah ngomong bahwa ibarat kita orang mixing, kita mixing bumbu, kita bawa bumbu diulek sampai jadi sebuah makanan yang siap dihidangkan, yang namanya musikal instrumen yang bisa dinikmati. Itu kita hanya numpang. Kalau yang kita tumpangi ini tempatnya nggak nyaman, kita nggak bisa nyaman juga. Makanya di awal saya ngomong, tidak akan pernah bisa yang namanya hasil mixing itu benar-benar sempurna ketika sistem dari sound atau audio teman-teman itu tidak bekerja benar-benar sempurna. Contoh misalkan high, yang dipertaruhkan di sini bunyi high harus keluar seperti ini, mulai dari respon atas sampai bawah, yang berada di respon compression driver atau dikenal sebagai tweeter itu harus bekerja optimal dan bisa mereproduksi suara dengan maksimal. Itu biasanya yang sering terjadi itu, saya kesana kemari, yang sering terjadi kesalahan itu kesalahan di sistem teman-teman. Soalnya rata-rata yang saya sering nemui dan saya sendiri sering menerima pertanyaan seperti itu, teman-teman ini bisa dikatakan bukan gagal, tapi belum menemukan dan benar-benar belum bisa menemukan hasil yang bagus, hasil yang sesuai antara komponen yang terpasang dengan setup yang kita inginkan. Nah, di sini ini ayo bareng-bareng, yang namanya sistem itu sangatlah penting, karena ketika sistem ini nggak benar, nggak bisa kita kerja. Mixing itu cuman kita orang numpang. Sampai pengen tidur, kalau tempat tidurnya sampai itu nggak nyaman, banyak nyamuk, kira-kira sampai nyaman tidur apa enggak? Nggak nyaman kan? Sama seperti ini,
Makanya satu, yang namanya sistem itu wajib kita tata dengan baik. Yang kedua, sebenarnya kalibrasi itu penting. Artinya kalibrasi itu apa? Kalibrasi itu menyamakan sumber. Sumber yang keluar dari mixer, keluar lewat master mixer, sampai diterima ke loudspeaker, itu bunyinya harus sama. Biasanya alat kalibrasi yang sering digunakan itu headphones yang standar. Ya kalau berbicara sebenarnya kadang ada, oh itu harganya mahal ya. Tapi kalau bagi saya pribadi, semahal apapun ini yang namanya headphones, headphone ini tidak harus mahal banget. Selama dia punya nilai standarisasi, ini udah cukup untuk bisa kita jadikan nilai kalibrasi. Katakan ada yang bilang kalau beli headphone mahal ya. Tapi kalau saya balik nanti salah. Orang beli headphone yang dibilang alat itu sangat penting, orang banyak menyepelekan. Akan tetapi beli komponen yang nilainya berjuta-juta yang mahal, mereka bisa beli. Terus dari hal tersebut apa yang mau kita ambil? Sedangkan untuk membiasakan telinga kita dengan suara yang benar, itu nggak kita beli. Tapi yang kita kejar, yang harusnya kita bisa mengoperasikan apa yang kita beli itu dengan bagus, itu malah nggak kita beli. Contoh udah dikasih contoh. Ini hal sepele tapi bisa jadi malapetaka, terutama untuk kita para pekerja audio. Ya seperti yang kasus yang sering terjadi. Ini setup sebenarnya udah benar. Ketika didengar di handphone, wah udah enak ini, udah benar. Ketika handphone kita lepas, dengerin di sound, dengerin di FOH atau di speaker kita, loh kok gini bunyinya? Ayo siapa yang ngalamin seperti ini? Oh sama berarti, sama. Saya juga ngalamin. Itu sebenarnya sangatlah penting, sangat-sangat penting. Jadi yang namanya bahasa membiasakan keterbiasaan telinga kita itu mendengar yang benar, itu terkadang sering dilupakan oleh teman-teman. Sedangkan kalau kita dengar di ear atau di headphones, kita sering dengar, wah enak ini dengerin, wah ini enak dengerin. Tapi ketika kita praktek, kok gak bisa ya? Bukan tidak bisa, tapi setup sistemnya teman-teman yang kurang benar. Bukan salah, tapi kurang benar. Kalau salah pasti hancur, pasti nggak bunyi. Oh itu masih bunyi kok. Tapi kurang tepat. Nah, kurang ketepatan itulah yang terkadang membuat kita itu terkadang tanpa kita sadari, kita nggak berpikir sampai di situ. Ada yang sampai mencari speaker harga mahal, mikrofon harga mahal, sampai efek harga mahal dibeli. Akan tetapi kembali lagi yang disampaikan panitia di awal, barang itu mati. Ini semua sound ini di sini kan barang mati. Jangankan untuk hidup, dia untuk berdiri di situ aja kalau nggak kita tata nggak bisa. Apalagi untuk bunyi. Berarti kalau ada kesalahan bunyi di situ, bukan salah yang ditata, tapi salah yang nata bunyi. Nah makanya untuk pertemuan kali ini, ayo, apa yang mau kita gali, apa yang butuh untuk kita pertanyakan, tidak usah malu. Saya juga bukan orang pinter, saya juga sama seperti teman-teman. Belajar bareng, ayo kita gali bareng-bareng. Tujuannya apa? Jangan sampai kita diombang-ambing oleh keadaan, oleh pasar. Yang namanya pasar audio sekarang kan lagi marak banget ya. Oh, ini bikin ini, itu bikin itu, ini bikin lagi. Ini belum dinikmati, yang ini baru pengen yang ini. Belum beli, ini udah ada baru. Yang ini udah beli ini, waduh ada yang baru tuh. Ini dijual, beli lagi. Artinya jangan sampai kita diombang-ambing oleh hal seperti itu. Harus benar-benar tepat untuk kita memilih. Dan pilihan itu tidak akan pernah bisa sesuai
ketika kita tidak mengantongi atau kita tidak mempunyai yang namanya pengetahuan atau ilmu untuk kita bekerja. Bagaimana cara memixing dangdut versi Cak Dodot tapi tanpa ada cek sound langsung? Kebanyakan di daerah saya kalau satu panggung kadang-kadang 2 acara gitu. Jadi instrumen mana yang harus diutamakan dulu atau gimana yang baik dan benar menurut setting Cak Dodot tanpa ada cek sound tapi langsung bisa didengar pendengar. Kalau lamaan cek sound tamunya pada bubar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini berarti judulnya tip dan trik. Ini berarti sama kayak ya. Set up di panggung, set up selesai, acara mulai. Sedangkan dangdutnya mainnya nanti, saya nggak kebagian FOH. Begitu ke FOH langsung artis tua kapan jreng. Bagus ini ya. Saya ngadep mixer sambil angan-angan kayak gini. Ini sebenarnya operator, apa tukang angan-angan, apa tukang sulap, apa mau adegan akrobat ya. Posisi cek sound di panggung itu baru selesai, sedangkan waktu sudah habis maghrib. Cek sound belum selesai, pihak dari EO panitia udah ngabarin, Mas habis ini break karena acara kita mau mulai. Selesai saya turun tinggal angan-angan toh. Nanti mulai tua gambar jreng. Nggak tahu ini bunyi yang mau disuguhkan itu seperti apa, nggak tahu. Mungkin pengalaman saya ini mungkin bisa juga untuk diterapkan sama teman-teman. Yang paling bagus itu sebenarnya satu, kita mengenali bunyi aja. Kalau kita nggak tahu bunyi, kita nggak bisa untuk berusaha menyulap. Artinya menyulap itu menggambar. Kita nggak bisa simulasi kalau nggak bisa dengar. Kalau setidaknya waktu masih acara mantaian seremonial, kita mungkin bisa angan-angan, oh alatnya tuh yang dibawa itu, oh bunyi ini biasanya seperti ini, bunyi. Jangan kita melakukan apa-apa dulu. Yang paling bagus, yang paling utama kita bisa lakukan itu adalah perkiraan. Ya mengira headroom, mengira untuk potongan lokat atau high pass filter. Nah setelah itu kita bisa sedikit untuk cut itu di alat yang memang benar-benar alat ini kalau bunyi di frekuensi sekian pasti cacat nih, pasti kotor, itu bisa kita potong meskipun hanya sedikit. Nah setelah nanti bunyi bareng baru kita pukul rata. Artinya kalau kita sudah mengenali alat itu, kita bisa menggambar setidaknya. Meski yang namanya perpaduan campuran antara garam, lada dan lain-lain itu belum sesuai, tapi sudah bisa dirasakan. Orang itu udah bisa tahu, oh ini nasi goreng. Meskipun wah ini kecapnya kurang, tapi orang udah bisa tahu ini nasi goreng. Yang namanya perkiraan kan tidak ada yang sesuai. Akan tetapi kita tahu karena apa? Kita mengenal alat kita. Saya cek sound, saya bunyi di LED mixer sekian, itu bunyinya seperti itu. Berarti kalau LED saya melebihi ini, di store. Itu kita yang harus tahu. Kalau kita sudah mengetahui seperti itu, berarti batasan headroom untuk kita mix itu ada di situ. Keluar dari garis itu pasti cacat. Pasti speaker atau komponen kita itu distors. Nah jangan sampai itu terjadi. Rata-rata kalau itu sudah terjadi yang ada seperti ini, nggak punya duit, kumpulin duit, beli ternyata nggak enak speaker. Jangan, karena itu kesalahan bukan pada speaker, bukan pada komponen, tapi kesalahan pada kita sendiri. Makanya kalau kita mengenal sistem kita, tahu apa yang kita bawa, tahu apa yang kita pakai, itu kita bisa ngira-ngira. Nah perkiraan ini yang paling sulit, ini perkiraan yang namanya di instrumen yang mereka memiliki kategori akustik, itu yang susah. Akustik itu kita tahu sumber bunyinya. Kalau kita tidak tahu sumber bunyi mikrofon, susah.
sumbernya ini bener, gambaran kita mix itu udah bener, mic-nya keliru jadi keliru. Ini yang kadang susah. Terkadang lagi apa? Yang sering itu apa? Teman-teman kalau udah capek, mikrofon kadang gini. Nggak tahu nih teman-teman, kadang peletakan mikrofon itu kalau nggak hati-hati, duduk. Ini besok dipakai terus, halo nih bunyinya. Pasti udah beda. Karena posisi koil ini pasti sudah geser. Sedangkan dia bisa bunyi ketika terkena tiupan. Itu baru dia bisa bunyi. Kalau ini bergeser, seperti speaker kalau geser, pasti ada bunyi krek 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 krek. Nah, itu yang menimbulkan bunyi ini mengalami pergeseran frekuensi dan fase. Itu tuh yang bikin susah. Terkadang di situ kita setup bener tanpa ada apa-apa, nggak ada kasus apa-apa, tiba-tiba terjadi feedback. Itu yang sering terjadi karena mikrofon ini tidak terjaga. Kalau saya sendiri untuk mendadak langsung main, yang sering saya lakukan seperti itu. Karena saya hafal, oh teman-teman bawanya ini. Pernah saya ngalami di acara band sama acara campur sari di luar Adela nggak ada. Band sama campur sari, band itu section udah dari awal aman, saya nggak tahu kalau ada campur sari, sedangkan dari pihak panitia nggak ngasih random. Jadi begitu pertengahan band itu mulai, panitia, mas habis ini campur sari ya, tapi langsung mulai, soalnya ini ada tambahan dari sana. Oh oke. Saya sambil batin, ini nanti nancepin mic, nancepin kabel, karena belum mulai teman-teman udah harus prepare yang kalau saya sendiri gak bingung, yang teman-teman di panggung, wah saya kabari, ini nanti ada campur sari mendadak. Wangan dulu no. Bahasanya suruh makan sendiri. Dipikir sini ini nggak butuh persiapan, nggak butuh apa. Ya kadang yang sering ada miss seperti itu malah yang terjadi. Saya sama teman-teman yang kadang sering selek gitu. Karena pikiran mereka, ya yang di depan udah jelas mau dikasih apa aja makan, yang di sini protes kayak gitu dia. Itu pernah ngalamin ya, campur sari full. Untungnya waktu itu saya untung cuma satu drum set itu posisi mereka nggak minta ganti, udah mas drumnya pakai itu aja. Itu udah untung satu ya, oh aman. Nggak taunya yang di titik nggak aman, kendangnya bawa 4 orang. Kendang tam, kendang jaipong, kendang ciblon, kendang Banyuwangi itu sama langgam. Saya tinggal gini dok. Terus mau apa? Sedangkan mereka maunya ini udah jelas judulnya, nanti ada campur sari habis ini. Mau tidak mau pendengar begitu sound bunyi harus dengan campur sari. Lah begitu bunyi lucu. Untungnya waktu bunyi pertama itu bunyi solo, bunyi vokal, aman. Vokal, alat bunyi satu paling pukul ting, ting bunyi. Tapi amburadul semua. Saya belum nge-mix. Yang bisa saya lakukan cuman di posisi channel itu untuk instrumen apa. Saya cuman bisa main logat aja dengan preamp ini. Selain itu udah. Setelah mereka bunyi baru saya mulai. Wes gak mikir, kopi sementara libur. Gak bisa untuk mikir ngopi, gak bisa. Karena tuntutan ini nanti bunyi harus benar-benar bunyi. Makanya terkadang seperti ini penting juga. Kadang hajatan itu yang suka kadang ngawur ya. Nggak ada konfirmasi, nggak ada apa, tiba-tiba datang, mas saya butuh sekian channel. Kadang itu yang sering sekarang itu apa, dari WO
bawa akustik sendiri untuk acara kirap. Datang Mas, saya minta 4 channel ya nanti. Terus gini, loh datangnya bukan datang di stage, padahal dia udah tahu. Datang ke Evo, Mas, saya minta 4 channel, yang 2 untuk mikrofon, yang 2 untuk line mikrofon ya. Terus saya mikir, saya nggak punya kabel di depan, kabel semua di belakang. Yang ngawur itu kadang seperti itu, sedangkan mereka kadang bawa wireless itu asal-asalan, terutama untuk player sakso dengan biola. Kadang di posisi stage di sana jauh, secara otomatis karena sumber itu dari sana, koneksi perkabelan itu dari stage, receiver otomatis kan di sana. Wah, dia jalan, teman-temannya jalan jauh-jauh, nggak bunyi, kadang bunyi ngek, nggak ada jelas sama sekali. Terus ini apa yang diiringi? Cuman mantainya tok yang jalan, bunyinya nggak ada. Tahu-tahu belakang sound lagi yang kena. Gimana mas sound nggak bunyi, suaranya putus-putus, kabelnya sampai nggak? Orang sound yang kena, padahal kita itu cuman bunyikan, tetap kita yang kena. Mungkin dari pengalaman-pengalaman tersebut itu bisa untuk kita jadikan, terutama terkadang mungkin bisa untuk jadi acuan teman-teman audio terutama, dan untuk rekan-rekanan kita, bahwa kita orang audio ini bukan bahan untuk lemparan batu. Dalam artian janganlah untuk dari acara ini, orang ini tiap ada kesalahan apa-apa larinya ke kita. Kita ini cuma menyediakan alat, cuma menyediakan perangkat. Kita udah ngasih aja, udah beruntung kita ngasih, masih aja juga disalahkan. Padahal kesalahan itu bukan di kita. Nah, terkadang ada sebagian EO, sebagian WO itu yang nggak paham. Mereka cuma ngatur untuk kinerja mereka, tapi untuk partner mereka itu sama sekali tidak diberitahu, tidak ada konfirmasi. Nah, sedangkan yang paling bikin jengkel itu biasanya apa? Itu mantan udah siap mau kirap, player ini baru datang minta channel, terus kita mau ngapain? Harusnya kalau memang dia benar kan dia datang awal sebelum mantan siap, dia udah standby, udah dicek dulu dia kira-kira nanti kalau bawa wireless dia jalan dari mana sampai mana. Harusnya dia akan nyoba dulu, dia nggak dipikir sampai situ. Bisanya nanti kalau ada kesalahan tetap kita yang salah. Makanya di kesempatan kali ini saya juga pesan buat semuanya aja, terutama untuk yang bekerja di bidang entertainment, jauhlah lebih berpikir dewasa, bahwa kita semua ini nggak bisa kerja sendiri. Sound itu kita menyediakan fasilitas, bukan untuk menuruti keinginan mereka. Kita itu menyediakan fasilitas. Kalau mereka memang benar-benar butuh kita, konfirmasi. Jangan asal langsung minta, jangan asal langsung tuduh. Kalau ada salah apa-apa kita yang kena, kita nggak dapat apa-apa. Mereka kerja cuma hitungan menit, kita mau tidur di rumah ngorok gini aja nggak bisa, tidur di lokasi ya nyamuk. Kalau di sini rata-rata untuk acara wedding seperti itu tuh masih banyak apa enggak? WO atau EO yang seperti itu tuh masih banyak apa enggak? Banyak ya? Nah, ini nih jadi catatan. Ini yang jadi catatan. Jadi kita dan teman-teman WO atau EO itu harus ada komunikasi baik, jangan asal. Terkadang seperti ini, yang punya hajat pasrah ke WO, tapi yang punya hajat juga ngejob sendiri tanpa pasrah ke WO. WO nya main seenak sendiri, nggak ada konfirmasi karena bukan merasa paket dari mereka.
ini yang saya paling kurang setuju. Karena orang itu punya selera masing-masing. Jangan semuanya ini dicampur adukkan. Akhirnya nanti kalau ngalami seperti pertanyaan tadi, itu nggak ada apa-apa ya, acara seremonial, terus tiba-tiba ada pemain datang, udah minta ini pasang, taunya nanti itu seremonial selesai, mereka main udah, kita kan yang salah. Sedangkan nggak mungkin yang namanya kita orang itu pasrah ke kita, Mas saya ngejobjon sekalian untuk hiburannya ya apa kuartet, mungkin organ tunggal, itu jarang banget, bisa dihitung jari, dan itu pun kalau yang pesen ke kita itu pasti udah berlanggan, udah langganan. Tapi kalau kita ketemu orang lain itu yang susah. Terkadang itu orang nggak tahu. Nah yang susah itu kalau udah musuhnya itu ibu, adik cewek itu susah. Biasanya WO kan rata-rata ibu gitu. Itu yang bikin kita susah. Nggak tahu apa-apa. Mas, bunyi nggak bunyi? Ini saya baru ngalami kemarin, sampai kalau tak ceritain mesti ketawa. Main di Madura. Loh, pada waktu musik bumper, kan ada LED juga, bumper sebelum pengantin itu jalan, bumper itu bunyi. Itu di atas kan sudah saya kasih fasilitas Bluetooth, tapi dari stage udah oke, di play dari situ. Loh, giliran musik pengiring mau kirap kan cuma bawa sakso satu sama musik pengiring. Yang musik saksonya itu udah bilangin, Mas semua koneksi sampean minta di panggung. Itu di panggung udah disediakan, kalau sampean mau playback dari HP sampean tinggal connect Bluetooth. Atau kalau sampean mau biar sampean nggak ribet, filenya kirim ke operator saya yang ada di stage. Biar sampean nanti tinggal duduk, Mas ini nanti kalau kirapnya mulai sampean play ini. Itu nggak ada. Yang ada itu lucu. Play bumper itu benar, audionya benar lewat Bluetooth. Nah, giliran mereka pada bingung, pengantin mau jalan, ini audio nggak ada di panggung, di stage itu nggak ada audio, masih bingung ngirim file. Ya dari tadi ngapain? Giliran bunyi sama tahu yang bunyi apa? Yang bunyi ini si MC jalan di depan manten, di depannya player sakso itu sambil bawa HP dibunyiin di mikrofon vokal. Terus orangnya bilang, Mas musiknya kok nggak ada bassnya? Tak bilangin, bass di rumah nggak ikut. Ini yang model-model metode seperti ini nih, emang dia itu nggak mau tahu atau nggak tahu apa masa bodoh kan gitu. Iya beneran yakin. Saya kaget itu, saya tahu kalau itu dari mikrofon vokal karena bunyi pertama yang bunyi itu reverb. Loh, MC tak lihat matikan. Ini sambil jalan kan, waktu kalau biasanya acara kirap itu kan nggak ada MC ngomong kan, yang ada musikal, pengantin jalan sama iringan sakso biasanya kan. Nah ini mic ini digunakan untuk musik background, saksonya bisa keluar, warnanya bisa keluar, low-nya bisa keluar, musiknya ini ya mending kalau speakernya iPhone Mas, masih mending. Nah speaker HP Cina ini dibilang yang ngawur, tukang sound yang ngawur, padahal bukan kita yang salah. Makanya kalau ketemu yang model kayak gitu, zaman bilang sama saya telepon, tak teleponnya orangnya. Ya maksud saya jangan sampailah hal seperti itu terjadi lagi, dan sering terjadi.
apalagi MC itu terkadang ngawur. Dia nggak tahu si hiburan ini, pihak entertainment hiburan bawa MC sendiri, manten dari WO bawa MC sendiri, ini nggak ada komunikasi. Tiba-tiba langsung main panggil, mungkin untuk grup ini bisa untuk cek sound, padahal playernya nggak ada, baru alatnya ditata. Dia nggak ada konfirmasi, nggak ada komunikasi. Makanya kalau ada seperti itu, udah kita berusaha tegas. Yang namanya tegas kan nggak harus kita untuk keras. Kita beritahu aja seperti itu. Kalau kita yang disalahkan, terus kita nuntut balik, mereka bisa apa? Sedangkan mereka nggak akan bisa bunyi itu tanpa lewat kita. Ya sama-sama saling bekerja sama lah, bekerja sama yang baik. Kalau memang ada seperti itu, apa susahnya ngomong? Tinggal bilang aja, Mas, saya minta tolong nanti disediakan 2 line untuk musik, 1 line untuk saxophone ya. Selesai kan udah. Paling kita tanya, mau saxophone kapan Mas? Sekarang apa nanti? Mau kita siapkan sekarang apa nanti? Paling kan cuman kayak gitu. Tapi enggak, terkadang seperti itu. Mungkin ya, mungkin bayangan mereka itu seperti, alah cuma 2 channel. Nggak tahu 2 channel itu bisa bikin amburadul, karena 2 channel itu dipakai acara sakral. Bisa ngawur tok sekarang. Kalau buat instrumen, apakah ada yang harus diutamakan atau harus sama-sama bunyinya, atau ada yang alat instrumen yang mana yang harus diutamakan? Kalau orkes dangdut? Kalau orkes dangdut itu sebenarnya kalau yang namanya instrumen itu semuanya kan balance ya, artinya rata semua, kedengar semua. Cuman terkadang konsumsi dari yang dinikmati itu rata-rata kalau penikmatnya itu dari Jawa Timur, mesti ya tetap kendang yang condong. Tapi sebenarnya kalau saya sendiri, saya kurang setuju, karena bunyi yang main dari playernya itu bukan cuma player kendang, tapi kalau untuk secara mendadak seperti itu, yang biasanya paling bisa untuk kita jadikan patokan itu, kalau untuk dangdut, kalau kendang, tamborin sama bass itu udah bunyi, yang lain itu ngikut pelan, itu kita bisa nata. Tapi kalau udah yang lain itu bunyi, giliran bass, kendang itu nggak bunyi, itu yang susah. Atau salah satu dari mereka kendangnya bunyi, bassnya belum bunyi, itu yang susah. Kalau bahasa orang mengatakan musik ini terkesan kering,